Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Dengan nama saya itu Muhammad Shaleh Hambali dengan NIM A1C020161 dari kelas D S1 Akuntansi. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya COVID-19 pada tahun ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan proposal usaha penjualan kerajinan tas berbahan plastik daur ulang. Sebelum kita masuk lebih lanjut, ada baiknya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya bakalan memilih perusahaan ini. Berhubung dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi makro Indonesia akhir-akhir ini, maka semakin cepat pula perputaran perdagangan antar individu, kelompok, perusahaan serta yang tidak kalah penting yaitu pasar tradisional. Dan gejala tersebut tentunya harus diimbangi pula dengan perbaikan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan pendukungnya. Apabila kita mencermati dan memperhatikan keadaan tersebut di atas, sebenarnya di dalamnya perubahan tersebut terdapat kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan perputaran roda ekonomi tersebut. Kesempatan di sini dapat kita terjemahkan sebagai hal yang mendasari penulis untuk membuat sesuatu yang dapat bermanfaat baik pribadi, orang lain maupun sekelompok masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun salah satu hal yang dapat kita berbuat dalam hal ini adalah membuat salah satu sarana pendukung dalam dunia perdagangan. Salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam dunia perdagangan tersebut yaitu tas plastik pembungkus, atau dalam bahasa sehari-hari telah dikenal dengan nama tas kresek, di mana permintaan barang tersebut akhir-akhir ini cukup tinggi sehingga beberapa distributor kewalahan memenuhi permintaan tersebut. Dan selain itu, untuk memberdayakan sampah plastik yang berada di daerah lingkungan tersebut. Atas dasar itulah maka saya di sini sebagai yang ingin berwirausaha dalam memberanikan diri untuk mencoba mengadakan sebuah menggandeng pihak lain untuk bekerja sama dengan saya dan membuat sekelompok kecil dalam pembuatan tas plastik ini. Namun tas plastik ini tidak terbuat dari bahan-bahan yang bisa kita beli, namun kita bisa memanfaatkan bahan-bahan olahan sampah yang bisa kita daur ulang kembali. Oke, setelah kita mengetahui alasan kita, tentu kita harus mengetahui target sasaran pasar kita, yaitu mungkin sasaran pelaksanaan nanti setelah kita berusaha, yaitu dalam menjalankan usaha kerajinan tas berbahan dasar plastik daur ulang. Tentunya kita memiliki sasaran, yaitu masyarakat lokal daerah kita, karena sekian demikian banyak sekali pembangunan pariwisata yang berada di daerah Lombok, sehingga itu menarik peluang untuk kita, sehingga banyaknya para turis-turis yang berkunjung ke daerah Lombok ini. Dan tempat pelaksanaan, teman-teman, tempat pelaksanaan kita ini untuk pusatnya itu kita letakkan di daerah Kota Mataram, sedangkan metodenya nanti itu kita bakal melakukan penyebaran di setiap daerah-daerah pariwisata di Lombok Barat ini. Next. Oke teman-teman, sekarang ada beberapa tujuan dan manfaat usaha. Mungkin saya akan membacakan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dari menciptakan usaha kerajinan tas yang berbahan daur ulang plastik ini itu menciptakan usaha yang berkesinambungan sehingga memberikan keuntungan yang tinggi bagi pengelola dan berdaya saing nasional. Artinya usaha yang kita bangun tidak hanya stuck dalam satu periode, namun bahkan berkelanjut membantu roda perekonomian nanti, sehingga masyarakat bisa memiliki efisiensi, memiliki efektivitas, sehingga masyarakat itu mampu bisa berdaya
ikut serta dalam pengolahan limbah plastik dalam menjadi tas plastik ini. Yang kedua itu menciptakan usaha yang sehat dan ramah lingkungan. Tentunya teman-teman, kita mengolah bahan limbah plastik yang bisa kita daur ulang, sehingga plastik-plastik yang tadinya kita tidak gunakan sekarang itu memiliki daya manfaat. Dan yang ketiga itu ada memberdayakan masyarakat yang ikut partisipasi. Nah teman-teman, kita juga mengadakan program pencerdasan bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu paham bahwa pentingnya itu menjaga lingkungan dengan mendaya gunakan sebuah plastik yang tidak memiliki harga gitu. Dan yang manfaat, kita lanjut ke manfaat teman-teman. Manfaat usaha jenis ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam bidang kerajinan tas, sehingga mengurangi dan mengefisiensi sampah plastik. Terciptanya peluang kerja bagi masyarakat yang ingin bergerak di bidang kerajinan tas dan lain-lain. Artinya teman-teman, sehingga nanti ketika terbukanya mulai beroperasinya perusahaan kita ini, banyak perusahaan, banyak peluang lowongan kerja yang mungkin nanti kita tawarkan dapat membantu masyarakat yang ada di sekitar, dan membantu menambah wawasan dan ide kepada masyarakat untuk berani terjun dalam bisnis kerajinan tangan. Teman-teman, bahwasanya kita akan membuat pencerdasan bagi masyarakat, sehingga kita tidak fokus untuk berwirausaha saja, namun kita bakalan melakukan pencerdasan untuk masyarakat. Next. Mungkin teman-teman ada sedikit dalam kita melakukan usaha, tentunya ada beberapa bahan dasar dan bahan-bahan baku yang kita butuhkan. Mungkin di sini yang perlu kita beli ya dalam usaha kita ini, ada bahan karung beras itu seharga 300.000 dalam 1 kali produksi, dan bahan penolongnya itu ada 200.000, ada lem kaleng 75.000. Selanjutnya teman-teman, ada peralatan penunjang. Tentunya tanpa peralatan penunjang, program operasi perusahaan kita itu bakalan lambat. Yang pertama itu ada mesin jahit yang harganya 1.450.000, dan rak tas sebagai pajangan nanti 750.000, papan landasan 450.000, pembungkus teh 200.000. Next. Mungkin itu tadi beberapa bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses produksi teman-teman. Kita lanjut dalam strategi pemasaran teman-teman. Mungkin ada beberapa strategi pemasaran yang harus kita perhatikan di sini, yaitu pertama, produk. Hasil produk kita itu harus memiliki beberapa keunikan. Dari ciri khas sebagai berikut itu, kita tuh harus menampilkan motif bunga dan juga bintang yang unik pada anyaman tersebut. Bukan hanya motif bunga saja mungkin teman-teman. Mungkin nanti ada motif-motif lain yang kita kembangkan sehingga memiliki daya tarik untuk para konsumen. Yang kedua itu ada penambahan variasi dan bahan kain untuk memperkuat tas. Tentunya kita tidak mempertimbangkan eksistensi, kita tidak mempertimbangkan keindahan saja. Tentunya kita juga mempertimbangkan dari kualitasnya, dari kualitas produk itu tersendiri. Setelah itu ada jenis kain yang digunakan adalah jenis yang bagus sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, memiliki banyak variasi warna dan bahan, karena dalam satu produk tas akan mempunyai 4 karakter yang berbeda. Mempunyai fungsional sesuai kebutuhan, misalnya tempat HP, laptop, tempat dompet, dan kebutuhan kosmetik lainnya. Itu sehingga produk yang kita gunakan itu emang benar-benar dibutuhkan di masyarakat gitu teman-teman. Yang terkait untuk lokasi dan tempat penjualan teman-teman ini, mungkin nanti kita itu bisa membuat stand ya, stand dengan menggunakan kendaraan bermotor di lokasi pusat-pusat oleh-oleh dan tempat perbelanjaan sentra, misalnya contohnya di Senggigi, Pantai Kuta, Gili Trawangan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu kita bisa bekerja sama dengan kios penjual tas di daerah Mataram dan sekitarnya, atau bisa melakukan sistem konsiasi bagi hasil mungkin teman-teman. Mungkin nanti kita akan ada pertimbangan juga. Next. Mungkin yang di sini itu ada strategi promosi. Promosi yang kita gunakan teman-teman, yaitu ada beberapa metode, yaitu yang pertama itu melalui brosur yang akan disebarkan di area perbelanjaan,
komplek perumahan dan lain. Yang ketiga itu mengikuti pameran. Nah teman-teman, mungkin nanti ada pameran galeri atau kerajinan tangannya itu pasti kita ikuti, sehingga produk kita itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah itu yang ketiga juga, kita tidak lupa melalui online, karena banyaknya dunia digital sekarang ini itu juga membantu masyarakat untuk mengetahui informasi secara cepat teman-teman. Dan yang keempat di teman-teman, tentunya paling harus diperhatikan tuh harga produk teman-teman. Tentunya kita akan memberikan harga yang cukup terjangkau bagi semua kalangan konsumen dengan harga sekitaran 30.000 sampai 70.000, karena kita bakal menyesuaikan dengan pendapatan masing-masing yang di daerah kelompok kita, di daerah sekitar tempat kita berusaha. Dan dengan cara memberikan diskon untuk pemesanan di atas 10 buah, sehingga itu mempermudah menarik minat bagi para ibu-ibu. Mungkin setelah itu ya teman-teman, ada proyeksi keuntungan atau laporan laba rugi jika kita dalam periode 1 bulan ya teman-teman. Ini dalam periode 1 bulan, karena kita membangun perusahaan itu berkesinambungan, otomatis saya membuat laporan keuangan ini dalam periode 1 bulan, sehingga nanti bisa digunakan di bulan kedepannya. Mungkin untuk pendapatan teman-teman, jikalau kita penjualan 200, kita memproduksi sebanyak 200, terus kita menjualnya harga 70.000, maka risiko keuntungan penjualan kita itu sekitar 14 juta ribu. Sedangkan pengeluaran kita nanti tentunya itu ada biaya listrik sekitar 200.000, biaya iklan 400.000, biaya gaji karyawan itu 1.200.000, bahan baku karung bekas itu 300.000, resleting 45 cm 200, kita beli 200 itu kali 7.000 per 7.000 kan harganya jadinya 1.400.000. Resleting 10 cm itu kita beli 200, yang harga 3.000-an jadinya 600.000. Kancingan magnet itu 200, kita beli 200, yang harga 500-an jadinya 100.000. Lem satu kaleng tadi udah kita pesan 175.000. Biaya lain itu untuk keperluan yang di luar yang perkiraan itu ada 150. Jadi total dari biaya pengeluaran kita itu ada 4.425.000, sehingga laba bersih kita dapat dihitung yaitu sekitar 9.475.000. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui berapa laba bersih kita, tentunya teman-teman kita bisa mengetahui perubahan modal kita, sehingga dalam perubahan modal ini kita bisa mengetahui bahwanya apakah kita ingin menambahkan modal lagi atau tidak perlu gitu teman-teman. Dari modal awal kita yang tanamkan 15 juta teman-teman, dan sebesar modal awal yang kita tanam gitu, investasikan untuk perusahaan ini adalah sebesar 15 juta. Sedangkan laba bersih yang sudah kita dapatkan dari hasil penjualan itu ada 9.475.000. Sedangkan ada keperluan mendadak itu untuk pribadi ya, untuk keperluan untuk merayakan pesta gitu, bukan pesta buat, tapi ini untuk hiburan antara internal karyawan ya, itu ada 1 juta ribu. Sehingga jika laba bersih dikurangi keperluan itu, ada penambahan modal yang terjadi yaitu sekitar 8.475.000. Sehingga modal bersihnya itu ada 23.475.000. Oke, next. Mungkin berikutnya itu ada laporan arus kas teman-teman. Arus kas dari aktivitas operasi yang telah kita jalankan itu, kas yang diterima dari pelanggan itu ada 14 juta, atau biasa kita katakan ini adalah hasil dari penjualan teman-teman. Ada pembayaran untuk kas untuk beban ada 4.250.000. Sedangkan arus kas dari kegiatan operasi dalam proses produksi itu ada secara bersihnya itu ada 9.475.000. Nah sekarang ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Kas yang diterima dari modal, artinya itu yang setelah kita tanamkan modal kita yaitu sebesar 15 juta. Terus ada pembelian mesin jahit. Oke, next. Dikurangi pembelian mesin jahit tadi, ada pembelian rak tas 750, pembelian papan lantas dan lain-lain, itu jadi total pembelian kita itu ada 12.350.
Dari modal dikurangi pembelian-pembelian tadi itu jadinya itu ada 12.350.000, sehingga total arus kas bersih kita itu ada 21.850.000. Next. Mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit laporan mungkin itu saja teman-teman, sedikit laporan terkait presentasi proposal usaha kerajinan tas yang berbahan dasar daur ulang dari saya pribadi Muhammad Soleh Hambali dengan NIM A1C020161. Pamit undur diri, terima kasih, semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.